Tak selamanya petualangan harus dimulai dengan perjalanan yang jauh. Terkadang, sebuah jalan kecil, udara pagi, dan suara mesin motor sudah cukup untuk membawa kita menemukan cerita baru. Kali ini, kita akan melakukan perjalanan sederhana. Touring tipis-tipis, explore Kalijaya. Tipis-tipis. Amriken Baring Konten. Sebuah perjalanan untuk mengenal lebih dekat potensi lokal, menikmati secangkir kopi, melihat dari mana kopi itu berasal. Touring tipis-tipis kali ini terasa sedikit berbeda. Selain mengeksplorasi Kalijaya, perjalanan ini juga sekaligus dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Sepanjang perjalanan, kita disuguhi berbagai kreasi dekorasi warga yang menghiasi jalan dan lingkungan sekitar. Mulai dari ornamen merah putih, gapura, hingga berbagai dekorasi unik hasil kreativitas masyarakat. Jadi, bukan cuma jalannya yang seru, pemandangan sepanjang perjalanan pun ikut bikin suasana makin meriah. Inilah serunya touring tipis-tipis edisi kemerdekaan. Jalan-jalan, eksplorasi, sekaligus menikmati semangat kemerdekaan yang terasa di setiap sudut perjalanan. Tak terasa, perjalanan hampir memakan waktu 1,5 jam. Setelah menyusuri jalan dan menikmati berbagai kreasi dekorasi warga dalam suasana kemerdekaan, akhirnya kami tiba di salah satu tempat yang menjadi titik temu para penikmat kopi di Kalijaya. Namanya, Kedai Kopi Pajabat. Di tempat ini, bukan sekedar kopi yang disajikan. Ada cerita tentang Kalijaya yang hadir dalam setiap cangkirnya. Aroma kopi perlahan memenuhi udara. Biji kopi khas Kalijaya diolah dan diseduh dengan penuh perhatian. Dan ketika tegukan pertama terasa, seketika perjalanan panjang tadi terasa terbayar. Karena ternyata kopi bukan hanya soal rasa. Di balik setiap cangkirnya, ada cerita tentang tanah tempat kopi itu tumbuh. Ada tangan-tangan yang merawatnya, dan ada proses panjang hingga akhirnya bisa dinikmati. Disinilah kami berhenti sejenak, menikmati secangkir kopi, berbagi cerita, sekaligus merasakan Kalijaya dari sisi yang berbeda. Karena dalam sebuah perjalanan, terkadang kita memang perlu berhenti untuk menikmati apa yang sudah kita lewati. Sekarang kita sedang berada di Kopi Kalijaya. Tepatnya di mana Pak Kabir? Desa apa? Desa Kalijaya, Kecamatan Banjaranyar. Ternyata ini masih kompetensi Ciamis. Ada produk khusus yang namanya ini Kopi Pajabat. Kepanjangan singkatan dari Patani Jawa Barat ya. Dan katanya ini legend sekali. Banyak teman-teman penikmat kopi yang khusus tujuannya untuk ngopi di Kopi Kalijaya ini. Dan barusan juga saya mencicipi ini nih. Ini jenisnya memang robusta. Robusta dan pakai gula aren sedikit, tidak pahit gitu. Ternyata sangat luar biasa ini. Aromanya khas. Apalagi yang fanatik minum kopi. Saya juga tidak begitu fanatik, tapi jujur ada beda gitu ya. Jadi bagi penikmat kopi yang ada di Kabupaten Ciamis, di luar Kabupaten Ciamis, ini Kopi Kalijaya, Kopi Pajabat.
Patani, Jawa Barat. Tapi memang ini jenisnya Robusta. Karena memang kalau di Ciamis itu yang dominan Robusta. Langsung di Betul. Ya, produksinya. betul. Jadi produksi di sini, home industry gitu. Kemas sendiri, dipasarkan sendiri. Memang sudah masuk ke warung-warung modern juga ya ini. Alhamdulillah tadi kita berangkat bareng-bareng dari Ciamis ya, berangkat dari BP2D, kita menuju Kalijaya, treknya ini luar biasa. Ini bisa dijadikan trek atau spot untuk kita jalan-jalan, touring, dan ini merupakan salah satu jalan alternatif. Ini bisa kita menuju ke Parigi nanti ke sana. Ya, bisa tembus ke Parigi dulu, nanti bisa ke Pangandaran. Ini suasana alam, pemandangan dan jalan ini cukup luar biasa. Ini bisa saya tadi di jalan ini sampai ada meningkat adrenalin. Nah, ini udaranya juga segar ya. Udaranya segar. Nah, ini merupakan spot yang bagus bisa kita lalui baik dari teman-teman atau rekan-rekan yang ingin berwisata bertujuan ke Pangandaran, ini bisa melalui jalur alternatif. Betul. Jalur alternatifnya melalui Banjaranyar, dan di Banjaranyar di Desa Kalijaya bisa mampir dulu ini di Kopi Kalijaya. Kopi Kalijaya. Kita istirahat di sini, kita menikmati kopi Kalijaya asli Ciamis seperti itu. Kopi Kalijaya memang ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Ini salah satu daya tarik perjalanan gitu, daya tarik wisata gitu kan. Kopi Kalijaya ini sebenarnya kopi yang sudah tidak asing lagi di Ciamis, karena kami dengan bidang ekraf sering mengadakan pameran bersama-sama gitu kan. Saya tahu pemilik itu Pak Nana sangat welcome sekali. Terutama ini kopinya itu khas sekali gitu. Khas. Kalau mungkin kalau di kota-kota besar itu sudah grade-nya grade mantap gitulah. Khas sekali aromanya, dan insya Allah kita juga nanti mungkin ada tempat workshopnya, tempat penggilingannya. Ini asli dari dia nanam, produksi dan sampai kemasan. Ini sangat, kalau dari sisi ekonomi kreatif ini sangat bagus sekali karena kemasan sudah glowing gitu. Kalau bahasa ini udah pasalnya udah menarik gitu. Jadi teman-teman sobat wisata atau sobat UMKM ekonomi kreatif, silahkan yang mau mencoba atau memang punya pengalaman baru tentang kopi, silahkan mencoba Kopi Kalijaya. Mantap. Touring tipis-tipis kali ini benar-benar vibes-nya kemerdekaan banget. Sepanjang jalan kita disuguhi oleh dekorasi-dekorasi merah putih. Keren banget pokoknya. Touring tipis-tipis, abringkeun bari ngonten. Setelah secangkir kopi menemani perjalanan, kami kembali melanjutkan perjalanan. Karena rasa penasaran masih membawa kami lebih jauh. Kalau tadi kita menikmati kopinya, lalu dari mana sebenarnya kopi ini berasal? Jawabannya ada di destinasi berikutnya. Inilah salah satu tempat di mana cerita Kopi Kalijaya bermula. Greenhouse Kopi Kalijaya. Di balik secangkir kopi yang terlihat sederhana, ada proses panjang yang tidak sederhana. Tanaman dirawat, buah kopi tumbuh perlahan, menunggu waktu yang tepat untuk dipanen. Dari sinilah kita belajar bahwa setiap rasa memiliki perjalanan. Kopi yang kita nikmati di dalam cangkir ternyata memiliki cerita panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya. Nah, gimana sob? Asik kan eksplor Kalijaya kali ini? Mulai dari perjalanan, ngopi, sampai melihat langsung proses kopi Kalijaya, semuanya punya cerita tersendiri. Kira-kira touring tipis-tipis selanjutnya harus eksplor kemana lagi nih? Tulis rekomendasi tempatnya di kolom komentar ya. Karena touring tipis-tipis, tapi ceritanya nggak tipis. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.